dari bagian yang ingin dijelaskan, Pak. Apa contohnya, Amel? Misalnya Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang telah bergabung dalam webinar anak pada sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada webinar kali ini yang berjudul Pengaruh gadget pada tumbuh kembang anak yang akan dibawakan oleh pemateri Dr. Fialiha Nur Aziza. Selanjutnya, terlebih dahulu perkenalkan kami dari Baby Cradle. Saya Anissa Alamida selaku moderator pada webinar kali ini. Bagi Ibu dan Bapak yang belum mengetahui apa itu Baby Cradle, akan saya jelaskan secara singkat. Jadi Baby Cradle ini merupakan platform yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Kegiatannya meliputi sarana edukasi kesehatan ibu dan anak
melalui poster dan seminar pada sore hari ini. Harapannya, kegiatan kami dapat membantu memberikan solusi untuk beragam masalah ibu dan anak. Izinkan saya membacakan tata tertib pada kegiatan webinar sore hari ini. Yang pertama, login peserta sesuai dengan nama di form pendaftaran. Selama acara berlangsung, apabila peserta mengalami gangguan sinyal sehingga tidak sengaja keluar dalam forum, peserta dapat masuk kembali selama kuota Zoom masih tersedia. Selama acara, diharapkan para peserta ini dapat mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya webinar. Akan ada 2 sesi, presentasi oleh pemateri dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh diskusi. Diskusi tanya jawab. Peserta pada kanal Zoom hendaknya bisa bertanya dengan menuliskan di kolom komentar atau bisa nanti diutarakan ketika sesi tanya jawab. Dan diharapkan tolong nanti apabila peserta telah dipilih oleh moderator bisa menyalakan mikrofon dan kameranya. Peserta via YouTube juga bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Pemateri akan langsung menjawab pertanyaan, lalu dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Pada akhir webinar akan dibagikan link Google Form untuk presensi. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman harap mengisi presensi sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena nantinya akan kami rekap dan akan kami berikan e-sertifikat. E-sertifikat akan diberikan paling lambat H+10 setelah webinar kepada peserta via email ataupun WhatsApp. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV dari pembicara pada kegiatan webinar sore hari ini. Beliau adalah Dr. Fialiha Nur Aziza. Kelahiran Brebes 4 Mei 1996. Asal Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau pendidikan terakhir yakni Universitas Jenderal Sudirman tahun masuk 2014 dan tahun lulus 2020. Fakultas Kedokteran, jurusan pendidikan dokter. IPK terakhir yang beliau dapatkan 3,80. Beliau juga pernah menjadi asisten dosen anatomi serta aktif organisasi himpunan mahasiswa kedokteran Unsur. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan beliau pemateri? Sepertinya kami masih belum tersambung dengan pemateri. Kita tunggu sejenak.
Halo dokter, apakah sudah? Selamat datang bagi para Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung. Saat ini kami sedang menunggu pemateri karena terdapat gangguan sinyal. Jadi bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang bergabung, kegiatan webinar kali ini akan disponsori oleh Baby Cradle. Jadi Baby Cradle ini merupakan suatu platform yang fokus pada kesehatan ibu dan anak. Webinar ini salah satu dari output kegiatan dari Baby Cradle. Webinar ini akan diselenggarakan secara rutinan dan pastinya akan membahas mengenai isu-isu mengenai anak dan ibu. Pada topik kali ini kami akan membahas tentang pengaruh gadget pada tumbuh kembang anak. Kita tahu bahwa pada seperti ini gadget itu bukan hal yang awam bagi anak-anak, betul begitu kan? Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas isu mengenai bagaimana batasan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak dalam penggunaan gadget. Melihat lagi pada era pandemi seperti ini, semua kegiatan dilakukan melalui online. Sekolah pun melalui online. Jadi penggunaan gadget ini semakin intens karena pembelajaran juga melalui online. Nah, bagaimana dampaknya bagi anak nanti kita akan bahas bersama pemateri yang ahli pada bidangnya. Bagi ibu, bapak, dan teman-teman yang memiliki Instagram, bisa follow Instagram kami di @babycradle1. Jadi pada Instagram kami membahas mengenai poster infografis tentang kesehatan ibu dan anak. Selain itu kami juga membahas tentang informasi seminar selanjutnya. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang baru saja bergabung, saya bacakan kata tertibnya lagi. Terutama tekankan bahwa presensi akan kami bagikan pada akhir
webinar. Dan presensi nanti diisi karena itu sebagai rekapan kami dan bahan bukti bahwa untuk pembuatan sertifikatnya juga akan dibagikan paling lambat H+10 setelah webinar ini. Tolong di Bapak, Bu, dan teman-teman yang teleponnya masih menyala, tolong di-mute terlebih dahulu. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar materi yang disampaikan nanti bisa ditulis dalam kolom komentar, serta nanti pada sesi diskusi akan dipilih secara acak dan akan dibacakan untuk pertanyaannya. Saat ini kami sedang menunggu jaringan dari pemateri karena tadi ada sedikit kendala. Kami sedang menunggu agar bisa tersambung.
Halo, cek, cek. Apa suara saya terdengar? Halo Mbak Anis, kedengaran. Baik. Halo semuanya. Halo, Mas. Halo. Halo. Halo Didi Halo ya. semuanya. Iya. Siap, oke. Oke. Setiawan dari mana ini? Oh, saya dari Purbalingga, Pak. Kebetulan saya dari Purbalingga. Kebetulan kita sama teman-teman bareng-bareng ikut serta. Kita. Oke, kita mulai aja ya. Gimana saja? Materi sudah tersambung? Udah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja. Silakan. Baik, karena kami sudah tersambung dengan pemateri, halo dokter. Ya, halo. Sudah masuk belum ya? Sudah dokter, Udah alhamdulillah. dokter. Halo. Selamat sore dokter. Selamat sore. Ya, Bagaimana kabarnya sore ini? baik. Alhamdulillah. Ya, gimana ya? Bapak Ibu sudah siap untuk seminarnya? Alhamdulillah siap dokter. Langsung saja nggih kepada Dokter Baik. Fiahlia Nur Azizah, waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Siap, Ibu. Ya. Ya, bisa dimulai ya. Sudah terlihat slide-nya? Oke, sudah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. sore ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak terlambat sedikit ya. Di sini saya Dr. Fiahlia Nur Azizah, biasa dipanggil Fia saja. Ini akan sharing-sharing bareng ya sama Bapak sama Ibu. Ini tentang pengaruh gadget pada tumbuh kembang anak. Ya, langsung saja dimulai ya. Jadi ini ada quote sedikit bahwa pada intinya dalam keseharian kita memang kita itu sangat terbantu dengan gadget. Ya betul seperti itu ya. Jadi kita bisa memberikan informasi, kita bisa belajar, kita bisa membuat sesuatu mungkin ya. Kita bisa membuat video maupun gambar dengan gadget. Tetapi di balik itu semua tentu kita harus menggunakan gadget itu dengan bertanggung jawab. Jangan sampai gadget itu melupakan segalanya. Ya. Ya, lanjut. Jadi yang pertama kita mulai dari pengertian gadget ya. Jadi apa sih gadget itu? Jadi berdasarkan KBBI, gadget itu merupakan serapan bahasa asing ya, tetapi sekarang sudah dibakukan ke bahasa Indonesia, merupakan perangkat elektronik dengan fungsi praktis, yang mana gadget itu tidak hanya smartphone seperti yang kita tahu, tetapi termasuk juga televisi seperti yang kita gunakan, kemudian ada komputer, lalu ada smartwatch, dan juga ada tablet ataupun iPad. Jadi intinya gadget itu segala sesuatu yang memiliki layar ya, tidak hanya smartphone saja. Lanjut kita ke tumbuh kembang. Jadi seperti yang sudah dibahas dalam webinar sebelumnya bahwa tumbuh kembang manusia itu sangat penting pada 1000 hari pertama. Yang mana 1000 hari pertama itu mulai dari saat kehamilan sampai kemudian di usia 1 tahun ini ya, usia 1 tahun sampai dengan usia 2 tahun. Bisa dilihat di grafik ini bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu sangat pesat pada awal-awal kehidupan. Bisa dilihat ini yang merah adalah sensoriknya, kemudian yang hijau adalah
kemampuan bahasa, dan yang biru adalah kemampuan kognitif, yang mana puncaknya itu mencapai saat usia 1-2 tahun. Tentu hal ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Kita harus memberikan nutrisi dan juga stimulasi yang baik untuk anak kita kelak. Jadi diharapkan hasilnya juga dapat optimal. Yang selanjutnya, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa pertumbuhan itu adalah penambahan volume ya, volume mulai dari berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Jadi bertambah besar seperti itu istilahnya. Kemudian sedangkan untuk perkembangan itu adalah bertambahnya fungsi. Bertambahnya fungsi mulai dari ada fungsi moral, kemudian ada bahasa, selanjutnya ada fungsi sosial, lalu ada fungsi emosional, kemudian ada fungsi motorik juga, intelektual, dan juga konsep diri. Jadi untuk motorik itu sendiri ada motorik halus dan motorik kasar. Untuk yang motorik kasar itu biasanya tentang duduk atau bagaimana bayi itu berjalan, berlari. Kemudian kalau untuk motorik halus itu biasanya lebih ke penggunaan jari-jari. Jadi bagaimana anak itu bisa belajar menulis, kemudian bisa menjemput ya untuk melakukan hal-hal yang kecil. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke pengaruh gadget. Jadi memang disadari atau tidak, gadget itu ada pengaruh baiknya juga untuk kita. Jadi berdasarkan jurnal pada tahun 2018, ini citasinya saya cantumkan di bawah ya, memang gadget itu ada sisi baiknya, ada manfaatnya. Yang pertama, tentu pada anak itu bisa meningkatkan kemampuan motorik halus. Karena apa? Karena saat memegang gadget, tentu tangan kita itu kan bekerja, terutama jempol ya. Jadi otomatis kemampuan motorik halusnya itu lebih bagus daripada orang-orang yang tidak bermain gadget. Tetapi pengaruh gadget yang positif ini dalam tanda kutip jika digunakan pada porsi yang tepat. Tetapi jika berlebihan nanti tentu akan muncul efek negatif yang akan saya jelaskan di kemudian. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan kognitif. Jadi untuk kemampuan kognitif anaknya tentu akan berubah, akan relatif lebih baik daripada yang tidak. Tetapi jika digunakan dalam porsi yang tepat. Karena apa? Karena di gadget itu kan ada aplikasi belajar, ada aplikasi untuk belajar, bisa aplikasi untuk menghitung atau menggambar dan mewarnai. Tentu ini akan berpengaruh dengan kognitif si anak itu sendiri. Selanjutnya adalah penggunaan gadget itu bisa menghibur di anak kecil. Karena apa? Saat menggunakan gadget, otak di bagian prefrontal itu akan mengeluarkan hormon dopamin namanya. Nah, hormon dopamin ini yang berfungsi sebagai penenang dalam tubuh. Jadi anak itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang aja gitu. Jadi si anak ini merasa terhibur dengan penggunaan gadget seperti itu. Selanjutnya, manfaatnya itu bisa juga meningkatkan jiwa kompetitif. Karena biasanya saat menggunakan gadget itu mereka kan bermain games. Bermain games tentu ada lawannya. Biasanya mabar gitu ya, main bareng dengan teman sebaya. Itu tentu akan meningkatkan jiwa kompetitif si anak itu sendiri. Selanjutnya, karena dalam gadget itu biasanya kan menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, pernah ada suatu survei antara anak yang menggunakan gadget dan tidak, kemampuan berbahasa Inggrisnya itu lebih baik vocabnya. Jadi mereka lebih banyak vocabnya dibandingkan anak yang tidak bermain games. Karena games atau aplikasi di gadget itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, otomatis itu sedikit membantu pada anak. Seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas untuk pengaruh gadget yang positifnya. Nah, selanjutnya yang kita harus bawahi ini. Jadi tadi pengaruh positif itu jika digunakan dalam usia sekolah itu kurang dari 30 menit tiap sesi. Sedangkan jika lebih dari itu tentu banyak efek negatifnya seperti ini ya. Yang pertama tentu kurang interaksi karena saat menggunakan gadget si anak itu fokus pada gadget saja.
bisa dibayangkan ya, jika mungkin di rumah bapak atau ibu juga pernah dengan anaknya, jika anaknya sedang memegang gadget, nanti biasanya saat ditanya itu tidak langsung merespon, diam saja seperti itu. Tentu ini yang tidak bagus untuk membutuhkan banyak stimulasi. Yang mana kurangnya interaksi itu bisa berakibat pada speech and language delay. Jadi kalau speech delay itu alalia atau biasa orang awam itu menyebutnya cadel ya. Karena dia kurang interaksi, kurang stimulasi, tidak biasa berbicara, otomatis akan menjadi cadel atau meningkatkan kemungkinan untuk alalia atau cadel seperti itu. Sedangkan untuk language delay itu bayi bisa mengucapkan, anak-anak bisa mengucapkan kata, tetapi kemampuan untuk merangkai katanya itu kurang. Jadi mereka tidak bisa merangkai kalimat dengan runut seperti itu. Nah, selanjutnya kan si anak sudah memegang gadget, sudah merasa senang, sudah nyaman dengan gadget. Jika kita paksa gadgetnya untuk ambil, maka itu akan membentuk perilaku anak menjadi lebih agresif, menjadi lebih temperamental. Biasanya si anak itu langsung marah begitu gadgetnya diambil. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal ini ya, karena bagaimanapun perilaku yang agresif maupun temperamental itu sangat tidak baik bagi masa depan anak. Apalagi anak itu bisa menjadi irritable karena apa? Sebenarnya bermain gadget itu lelah mereka. Lelah meskipun tidak bergerak, tetapi mata mereka itu lelah karena pada orang normal biasanya mereka itu berkedip 1 menit sekitar 15 kali. Tetapi jika menggunakan gadget itu bisa turun sampai hanya 5 kali tiap menit. Jadi bisa dibayangkan lama-lama matanya itu sangat pedih, dan itu mata itu tidak hanya organ kecil ya, tapi berefek sangat banyak kepada tubuh kita. Apalagi jika menggunakan gadget lebih dari 8 jam per hari akan meningkatkan risiko miopia atau risiko rabun jauh atau penggunaan kacamata pada anak. Ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, kurangnya kontrol emosi, ya, kontrol emosinya itu di anak berkurang, kemudian ada gangguan konsentrasi. Nah, gangguan konsentrasi ini pada penggunaan gadget, memang mereka itu saat menggunakan gadget itu seolah-olah mereka konsentrasi penuh terhadap gadget. Tapi saat kita coba si anak untuk belajar, misalkan membaca atau menulis, itu bisa dilihat bahwa konsentrasi anaknya itu sangat turun. Bahkan tidak memungkiri bahwa nanti anak itu bisa memicu ADHD atau biasanya itu hiperaktif ya, anaknya itu menjadi hiperaktif. Seperti itu. Selanjutnya ada efek buruknya, gadget juga bisa mengganggu pola tidur, karena pola tidur pada anak itu setiap malam kurang lebihnya itu membutuhkan 10 jam. Tetapi tentunya berbeda tiap usia ya, saya mengambil garis besarnya saja, untuk anak itu kurang lebihnya membutuhkan 10 jam. Tetapi jika kita bermain gadget sebelum tidur, ngantuk enggak, kecanduan iya, jadi justru nggak tidur, nggak ngantuk. Tadinya gadget untuk pengantar tidur, tetapi malahan jadi kecanduan yang nanti akan mengganggu pola tidur, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan gadget ini bisa juga memicu depresi. Saya pernah ya depresi. Saya pernah berkunjung ke suatu rumah sakit jiwa. Di sana ada anak usianya sekitar kelas 5 atau kelas 6. Dia berobat karena kecanduan gadget, dan kecanduan gadget sudah dalam tahap yang parah sampai depresi. Jadi si anak itu benar-benar yang saya lihat itu anak itu tidak mau berbicara, tidak ada kontak mata, jadi terus menunduk seperti ini, tidak mau berbicara, tidak ada kontak mata, tidak ada garis wajahnya, tidak ada ekspresi-ekspresi pada wajahnya. Nah, tentu ini tidak mau terjadi, tentu kita tidak mau ya hal ini terjadi pada anak kita. Dan juga apabila depresi itu nanti caranya adalah menghentikan penggunaan gadget selama 6 bulan. Nah, jika saat itu anak itu datang berobat,
datang berobat karena anak itu tantrum dan orang tuanya kelepasan memberikan gadget. Lalu balik lagi depresinya. Seperti itu ya. Jadi memang benar-benar depresi akibat gadget itu ada, ibu-ibu. Tidak boleh kita remehkan ya. Selanjutnya keterlambatan belajar. Karena tadi dia kurang konsentrasi saat belajar ya. Jadi anak itu mengalami keterlambatan belajar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah anak itu menjadi obesitas karena dia itu kurang bergerak ya, kurang bergerak, obesitas, bahkan mungkin akan meningkatkan resiko kardiovaskuler saat kita dewasa nanti. Itu kurang lebihnya pengaruh gadget yang negatif bagi anak. Itu sumbernya sudah saya cantumkan di bawah ya. Ini juga sumbernya saya dapatkan dari AAP, American Pediatry. Jadi Asosiasi Pediatri dari Amerika. Nah, kapan sih mengenalkan gadget pada anak? Banyak sumber yang berbeda-beda tentunya, tetapi garis besarnya adalah sebaiknya kita mengenalkan gadget saat usia lebih dari 2 tahun. Bahkan, jika ada sumber yang mengatakan bahwa tablet itu baiknya digunakan lebih dari 3 tahun. Jadi antara 3 sampai 4 tahun ya. Nah, ini untuk yang sumber yang saya dapatkan. Nah, sementara itu kita juga sering mengenal istilah adanya screen time. Nah, screen time itu waktu yang digunakan untuk menggunakan gadget. Bisa televisi, televisi itu juga termasuk gadget ya, jangan lupa ya. Ya, televisi itu kan juga gadget. Nah, ini ada panduan screen time berdasarkan usia. Ini ada dibedakan menjadi usia 3-6 tahun, kemudian usia 7-9 tahun, dan usia di atas 10 tahun. Nah, menurut sumber ini, sebaiknya kita mengenalkan gadget itu di atas 3 tahun. Kalau kurang dari 3 tahun, sebaiknya kita tidak memperkenalkan. Nah, ini ada durasinya. Untuk batas waktu 3-6 tahun, sebaiknya maksimal 1 jam per hari. Ini untuk totalnya. Nah, 1 jam ini dibagi tiap sesinya itu 20 menit, Bapak Ibu. Jadi, tiap menit itu, tiap menggunakan gadget itu tidak lebih dari 20 menit. Kemudian totalnya itu sekitar 1 jam. Nah, selanjutnya usia 7-9 tahun. Pada usia 7-9 tahun, maksimal penggunaannya itu 2 jam per hari. 2 jam per hari itu dalam dosis terbagi. Jadi maksimal dalam satu sesi itu 30 menit. 30 menit, 30 menit, 30 menit, totalnya sampai 2 jam per hari. Nah, sedangkan jika sudah di atas 10 tahun, ini bisa lebih longgar. Kalau di atas 10 tahun itu bisa dinaikkan bertahap sesuai kebutuhan, apalagi sekarang itu di musim pandemi seperti ini, tentu penggunaan gadget itu sangat sering ya untuk mengerjakan tugas atau untuk Zoom dengan gurunya itu. Namun sebaiknya tiap sesinya itu tidak lebih dari 30 menit. Ya, nah ini ya, jadi screen time kesimpulannya adalah hindari pada anak usia kurang dari 2 tahun, kemudian di atas 2 tahun itu sebaiknya tidak lebih dari 2 jam per hari. Kemudian jika tidak digunakan, gadget harus dimatikan, termasuk juga televisi ya. Jadi sebaiknya jangan menyalakan televisi terus-menerus di rumah. Mungkin ada yang, biar rame, tapi kan televisi itu tidak selamanya programnya itu isinya yang mengedukasi anak. Semakin siang itu biasanya sudah bercampur dengan acara gosip, dengan berita orang tua yang isinya penculikan, perampokan, atau dan lain-lain, itu tentu tidak baik untuk anak ya. Karena saat kita menonton televisi, sebaiknya kita memilih program TV yang edukatif, yang informatif, dan tidak mengandung kekerasan. Kemudian jangan lupa, ini poin pentingnya ya, selalu dampingi anak saat menggunakan gadget dan beri edukasi. Jadi dampingi itu maksudnya memang benar-benar ada interaksi. Jadi kita biarkan
kita ajak ngobrol anaknya, kemudian kita beri pengertian apa sih itu yang ada di gadget, boleh dicontoh atau tidak boleh dicontoh, ini baik atau ini buruk. Jadi kita memberikan edukasi pada anak saat menggunakan gadget ya. Anak jangan dibiarkan sendirian, seperti itu. Ya, next, ini ada panduan penggunaan gadget pada anak. Nah, di sumber ini dia boleh menyarankan penggunaan gadget pada usia kurang dari 2 tahun, tetapi di atas 18 bulan. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa gadget di sini adalah bukan handphone atau tablet. Jadi yang dimaksud gadget pada anak 18 sampai 24 bulan itu hanya mainan elektronik. Biasanya mainan elektronik yang jika ditekan itu ada suaranya seperti itu. Akan bersuara, kemudian atau bisa menyala. Nah, selain itu, kita juga harus tetap mendampingi. Kita harus tetap mendampingi anak saat menggunakan gadgetnya ya. Jadi biar tetap ada interaksi dengan anak itu. Kemudian ini untuk 18 sampai 24 bulan itu acara TV yang mengedukasi. Jadi 18 sampai 24 bulan itu sudah boleh diperkenalkan dengan televisi dengan catatan memilih program TV yang edukatif. Misalkan Dora the Explorer, kemudian ada Blue's Clues, atau bisa juga mungkin kalau di Indonesia itu kartun-kartun animasi yang buatan Indonesia yang biasanya pagi hari itu biasanya relatif aman untuk anak-anak. Kemudian tetap maksimal adalah 2 jam per hari dengan tiap sesinya tadi jangan lupa ya. Biasanya kalau anak masih kecil seperti ini tiap sesinya adalah 20 menit. Sebaiknya tidak lebih dari 20 menit. Kemudian jangan lupa kita juga harus mendampingi dan disertai interaksi dengan anak saat menggunakan gadget. Nah ini pada usia 2-3 tahun, anak sudah bisa diperkenalkan dengan ibu. Ya, anak sudah boleh bermain gadget, karena anak di sini sudah belajar mengenali objek dan bentuk. Jadi mereka itu misalkan dibacakan buku cerita dari ibu, atau boleh kita bermain aplikasi mencari benda-benda yang hilang, atau bisa juga mainan elektronik untuk belajar berhitung atau mengenali kosakata baru gitu. Jadi benar-benar aplikasi dan mainan elektronik yang dipastikan untuk usia 2-3 tahun. Ya, selanjutnya usia di atas 3 tahun, tadi kan sudah saya bilang ya penggunaan tablet dan HP itu di atas 3 tahun. Nah, itu bisa diperkenalkan awal-awal menggunakan seperti membuka kunci itu bagaimana, kemudian jika tidak dimainkan bisa mati sendiri. Itu merupakan hal yang menarik bagi anak, walaupun bagi kita itu hal yang sangat dasar, hal yang sangat biasa ya. Selain itu, kita juga bisa memperkenalkan aplikasi matching games atau simple puzzle pada anak. Kemudian saat usia 4-5 tahun kita sudah bisa lebih jauh lagi memperkenalkan dengan aplikasi menggambar atau aplikasi mewarnai. Lanjut ya, bagaimana sih cara mencegah ketergantungan gadget? Nah, yang pertama poinnya adalah selalu dampingi. Jadi biarkan anak itu tetap berinteraksi dengan orang tua. Selalu dampingi, kemudian juga selalu berikan edukasi. Ini baik, ini buruk, ini boleh dicontoh, ini tidak boleh dicontoh, ini sebaiknya seperti apa begitu. Jadi jangan biarkan anak itu terlarut dalam gadgetnya sendiri ya. Kemudian jika anak itu sudah mulai paham, kita bisa membuat kesepakatan waktu. Jadi yang tadi tiap sesi itu ada 20 menit dan 30 menit berdasarkan usia. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu dengan anak. Jadi kita akan lebih mudah menghentikan penggunaan gadget pada anak. Kemudian anak juga diharapkan lama-lama mengerti. Tapi yang harus diperhatikan bahwa kesepakatan ini harus dijalankan dengan konsisten. Jangan sampai suatu ketika anak misalkan tantrum di tempat umum, kemudian kita mendiamkan dengan gadget. Tentu nanti kesepakatan itu akan buyar. Jadi si anak akan, oh iya, aku besok nangis aja biar boleh main gadget, seperti itu. Kemudian sebagai orang tua kita sebaiknya memberikan contoh yang baik. Jadi hindari menggunakan gadget di depan anak karena anak itu akan selalu penasaran dengan orang tuanya, termasuk apa yang dipegang orang tua dan apa yang dibawa orang tua ya. Jadi meskipun sejak bayi sebisa mungkin menghindari penggunaan gadget di depan anak.
Kemudian, hindari penggunaan gadget saat makan. Misalkan di rumah, bapak atau ibu ada yang anaknya sudah mulai MPASI. Nah, saat anak mulai MPASI, itu kan mungkin agak riweh ya saat memberikan makan, tetapi itu sebaiknya tidak disertai dengan gadget. Jadi anak itu jangan dibiasakan ada gadget saat makan. Pun dengan keluarga di rumah, jika makan bersama sebaiknya tidak menggunakan gadget ya. Kemudian saat mengerjakan PR itu juga sebaiknya tidak menggunakan gadget dan 1 jam sebelum tidur untuk menghindari adanya ketergantungan terhadap gadget. Karena nanti akan merubah pola tidur. Nah, ini juga menghindari penggunaan gadget untuk menenangkan anak yang rewel. Biasanya anak itu ada yang rewel atau tantrum, kemudian kita berikan gadget, kita berikan film atau YouTube kesukaannya dia. Tentu ini tidak baik ya, karena nanti lama-kelamaan anak itu dapat ketergantungan terhadap gadget dan melakukan segala cara untuk bermain gadget, termasuk tantrum atau termasuk pura-pura rewel seperti itu. Dan juga sebaiknya kita itu tidak meletakkan televisi di dalam kamar. Jadi televisi biarkan saja di ruang keluarga, biarkan di luar. Jadi saat tanamkan pada anak bahwa kamar itu memang tempat untuk tidur, bukan tempat untuk menonton TV, untuk bermain gadget, atau untuk lain-lainnya. Kemudian kita sebaiknya sebagai orang tua sering mengajak aktivitas atau bermain dengan anak. Jadi aktivitas yang interaktif dengan anak, biar anak itu tidak larut dengan gadgetnya sendiri. Nah, kemudian satu lagi yang belum, apa sih yang harus kita lakukan jika anak itu sudah terlanjur kecanduan gadget? Seperti tadi ya, jika anak itu sudah sangat kecanduan, misalkan dia menggunakan gadget itu lebih dari 8 jam per hari, kita bisa awalnya itu dibawa ke psikolog. Nanti dari psikolog itu akan dilakukan konseling, kemudian akan dilakukan diberikan solusinya seperti apa. Tetapi jika sudah dalam tahap depresi, sampai anak itu dia mematung, dia tidak mau ngomong, tidak ada kontak mata, tidak ada ekspresi wajah, itu sebaiknya kita bawa ke psikiater. Psikiater adalah dokter spesialis kejiwaan ya. Beda dengan psikolog. Kalau psikolog itu masih dalam kecanduan, tetapi jika sudah depresi sebaiknya langsung ke dokter spesialis kejiwaan seperti itu. Ya, ini sekian untuk pemberian materi dari saya ya. Untuk sharing-sharingnya nanti dilanjut dengan tanya jawab saja seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian materi terlalu cepat atau ada yang membingungkan, nanti silahkan kita bahas bersama setelah ini. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Terima kasih dokter penyampaian materinya. Sungguh sangat informatif dan pastinya kami semua belajar banyak dari materi tersebut. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Kita pilih 3 penanya dari kanal Zoom. Siap-siap. Oh, pelatih kepalanya tetap saya. Halo Kak, Kak Fia.
Iya, ada satu pertanyaan dari di room chat dari Mbak Novia, Mas Novianto. Saya ingin bertanya, izin bertanya dok, saya Novi dari Purwokerto, bagaimana cara memberikan motivasi pada anak agar mau belajar di usia 5 tahun yang cenderung bermain handphone ataupun TV? Terima kasih. Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini usianya 5 tahun. Sebentar kita ke usia yang 5 tahun. Jadi bagaimana kita memotivasi anak untuk belajar? Mungkin kecanduan gadgetnya itu sudah dibentuk dari kecil ya, karena memang jika 5 tahun itu biasanya sering terpengaruh oleh teman. Padahal di usia 5 tahun itu sebaiknya penggunaan gadget itu tiap sesinya hanya sekitar 20 menit dan per hari hanya boleh 1 jam. Nah, sebaiknya kita lihat dulu anak itu bermain gadget untuk apa. Anak itu bermainnya mabar atau hanya sekedar bermain video. Jika anak itu mabar bersama temannya, itu bisa diedukasi dari temannya juga bahwa kita meminta temannya itu buat jangan main games terus. Jadi nanti anak itu nggak ada yang diajak bermain. Nah, seperti itu. Kemudian untuk untuk mencegah penggunaan gadgetnya ya. Jadi kita sebaiknya itu melihat lebih dulu anak itu menggunakan gadget untuk apa. Hanya sekedar menonton video, mendengarkan musik atau bermain games bersama teman. Kemudian kita buat suasana yang tenang untuk belajar, suasana yang nyaman untuk belajar. Jadi biasanya belajar yang optimal itu biasanya memang di pagi hari ya, pagi hari saat kita berangkat ke sekolah. Karena kita pandemi, mungkin sekarang anak sekolahnya itu di rumah, tetapi harus dibatasi waktu. Ini adalah jam kamu untuk belajar, untuk sekolah. Seharusnya di hari-hari yang normal kamu pergi sekolah. Jadi sekarang, walaupun di rumah juga ayo kita belajar. Karena ini ada PR dari Bapak atau Ibu Guru misalkan seperti itu. Kemudian kita menciptakan suasana yang nyaman, bisa diberikan dengan musik-musik untuk menambah konsentrasi ya, bisa dicari di Google banyak itu, tetapi hanya musik saja, tidak diperlihatkan kepada anak. Kemudian kita dampingi anak untuk belajar, apabila perlu kita juga belajar bersama dengan teman yang sebaya. Gitu. Kemudian postur tubuh saat belajar itu juga mempengaruhi kenyamanan. Jadi sebaiknya anak itu belajar dalam postur tubuh yang baik. Jadi dia itu duduk tegak, kakinya menapak, kemudian menulisnya itu di kursi. Jadi nanti anak itu lebih nyaman. Jadi dia tidak mudah pegal dan tidak menolak untuk belajar. Ya, jadi kita yang utama adalah memperhatikan kenyamanan anak dalam belajar. Kemudian sebaiknya kita mencari role model. Nah, role model itu menurut saya itu bukan dari keluarga sendiri, bukan dari teman sebaya, karena itu jatuhnya nanti akan membanding-bandingkan anak. Role model itu bagusnya adalah tokoh yang sangat terkenal atau tokoh yang dia idolakan. Jadi intinya bahwa ayo kita belajar biar kamu menjadi seperti itu, seperti role modelnya itu. Nanti diharapkan dari situ anak akan semakin termotivasi untuk belajar. Bisa juga kita menerapkan adanya reward kepada anak. Jadi misalkan boleh belajar, boleh bermain gadget, tetapi kita belajar dulu. Jadi belajar dulu, selesaikan PR-nya, tugas-tugasnya sudah selesai semua, baru kita bermain gadget sebagai reward kepada anak karena sudah mau belajar, seperti itu. Mungkin itu ya saran-saran yang bisa diterapkan. Kurang lebihnya seperti itu, tetapi pada prinsipnya yang mengerti anak adalah bapak atau ibu sendiri. Yang mengerti seutuhnya, yang paham akan kebiasaan dan kemauan anak adalah bapak dan ibu sendiri. Seperti itu. Sudah? Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke.
pertanyaan kedua dari Bapak Muhammad Taufik. Izin bertanya, Kak, sebagai guru, bagaimana menyikapi pemakaian HP di masa pembelajaran jarak jauh sekarang ini? Bagaimanapun hubungan guru dan siswa pasti dengan gadget salah satunya. Terima kasih. Ya. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Untuk yang penggunaan gadget di masa pandemi, itu tentu dibedakan ya. Jadi beda masing-masing antara sekolah yang, mohon maaf, di kabupaten dengan sekolah yang di kota, itu tentu berbeda. Sekolah yang di kabupaten itu cenderung lebih santai dalam penggunaan gadget. Jadi misalkan itu hanya, ini untuk saran saya ya, yang tergabung dengan grup itu orang tua saja, kemudian di-share tugasnya itu di grup tersebut, kemudian anak tetap mengerjakan tugas tanpa gadget. Jadi hanya mengerjakan tugas seperti yang di LKS, atau yang di buku paket, yang di pada intinya anak tetap mengerjakan tugas seperti biasa, kemudian dikumpulkan ke sekolah. Itu menurut saya itu sudah cukup bagus ya untuk menghindari ketergantungan gadget pada anak. Tetapi untuk sekolah yang ada di kota, biasanya mulai dari SD itu pun sudah menggunakan peranti video conference seperti ini, bisa menggunakan Zoom atau bisa menggunakan peranti yang lain. Nah, itu menurut saya tidak apa-apa, karena mereka pun paham gitu. Mereka paham penggunaan gadget itu untuk menggantikan waktu sekolah yang harusnya mereka datang langsung ke sekolah. Tetapi harus diperhatikan ya, bahwa yang menyiapkan itu orang tua. Jadi jangan biarkan anak menyiapkan peranti elektronik itu sendiri. Orang tua sebaiknya menyiapkan, kemudian nanti sudah orang tua menyiapkan, kemudian sudah siap, baru si anak itu memakai. Itu menurut saya tidak apa-apa, karena bagaimanapun di masa pandemi seperti ini anak butuh bertatap muka dengan guru. Tetapi biasanya anak itu mudah bosan. Nah, disinilah peran orang tua. Jika anak mudah bosan, itu sebaiknya kita tetap mendampingi anak, agar anak itu tetap fokus kepada materi yang sedang diberikan oleh gurunya. Jangan sampai karena tidak fokus, anak itu jadi membuka-buka hal lain. Seperti itu. Jadi, mau bagaimanapun, karena memang kondisi pandemi seperti ini, biarkan saja anak menggunakan Zoom. Tapi jika sudah selesai pembelajaran, maka sebaiknya kita mengajak anak itu untuk bermain hal-hal lain yang lebih interaktif. Dan juga tidak lupa kita harus selalu mendampingi anak. Seperti itu ya. Intinya selalu mendampingi anak, begitu ya? Iya, boleh. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Iroh Rohmawati, Dokter. Jadi begini, banyak pro kontra seputar game. Ada yang bilang pro dengan alasan dapat membantu anak mengembangkan strategi berpikir yang baik. Benarkah demikian? Ada juga yang kontra dengan alasan bahwa game tersebut dapat membuat ketagihan dan merusak otak. Lalu bagaimana sebaiknya? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Seperti yang sudah saya bahas tadi, memang semua itu ada sisi baik dan sisi buruknya, termasuk juga gadget ya. Jadi gadget itu ada yang pengaruh positifnya, kemudian ada juga pengaruh negatifnya. Ini kan tadi saya ulangi ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pengaruh positif ini didapatkan jika anak bermain gadget itu dalam dosis yang wajar, dalam waktu yang sudah ditentukan tadi. Memang gadget itu bisa membantu meningkatkan belajar, bisa membantu meningkatkan kemampuan motorik, kemudian bisa menghibur, dan lain sebagainya. Tetapi jika diberikan lebih dari dosis yang disarankan, misalkan waktunya itu terus-menerus, tidak ada jedanya, itu jatuhnya akan kecanduan. Yang mana jika anak itu sudah kecanduan, maka akan memberikan dampak buruk bagi anak itu sendiri. Jadi yang membedakan antara pengaruh baik dan pengaruh buruk itu lebih ke dosis pemberiannya, waktu penggunaan gadgetnya, seperti itu.
Baik, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ratna Dwi Yulianingsih. Izin bertanya dokter, bagaimana mengatasi anak usia 11 bulan yang sudah terbiasa saat makan harus melihat YouTube dan sudah terbiasa melihat televisi? Apa yang harus dilakukan orang tua agar anak tidak kecanduan? Karena tidak tega kalau tidak dilihatkan HP dan TV dapat menangis, gitu dokter. Ya, ya, itu ya terima kasih ya atas pertanyaannya. Itulah pentingnya Bapak dan Ibu bahwa kita menerapkan aturan yang ketat dari awal. Jadi sebaiknya dari saat anak kita masih usia bayi, masih usia bayi seperti itu, kita harus terapkan aturan yang ketat untuk anaknya. Jadi jangan sampai anaknya itu terlanjur suka dengan gadget. Nah, untuk kasus yang tadi, jika anak itu sudah terlanjur kecanduan dengan gadget, maka kita berikan pengertian di awal-awal. Kita memang awal-awal pasti agak riuh ya, agak repot karena jika tidak menonton YouTube, maka si anak itu bisa menangis. Tidak apa-apa, jadi pelan-pelan saja. Jadi tetapkan aturan makan yang jelas. Misalkan anak itu harus duduk tegak, sebaiknya anak duduk tegak, punggung tersangga, kemudian kakinya menapak lantai, kemudian waktu makannya itu tidak lebih dari 30 menit. Lalu jangan menggunakan gadget ya. Jadi jika anak itu menangis, sebaiknya kita beri pengertian pelan-pelan. Jadi kita bangun suasana makan yang nyaman tanpa gadget. Jadi nanti anak itu akan teralihkan dari gadgetnya. Kita bisa menyanyi secara langsung. Kan setahu saya, jika usia 11 bulan itu menggunakan gadget paling untuk apa sih? Untuk menonton kartun, yang mana mereka itu isinya adalah bernyanyi, kemudian lalu ada menghitung misalkan. Nah, ganti aktivitas yang ada di gadget itu secara langsung dengan diri kita. Jadi jika anak menonton video menyanyi, maka kita yang sebaiknya menyanyi secara langsung untuk anak. Seperti itu. Kemudian jika anak itu meminta menonton televisi, mungkin bisa televisinya dimatikan dan anak jangan makan di depan televisi. Karena nanti dia akan meminta televisi itu untuk dinyalakan. Nah, selanjutnya untuk pada anak usia 6 bulan itu, usia 11 bulan, maaf, biasanya kita kan ada peran pengasuh ya, peran pengasuh atau peran orang tua atau nenek. Nah, itu kita juga sebaiknya meminta tolong bekerja sama dengan pengasuh atau neneknya. Jadi saat makan mau bagaimanapun sebaiknya tidak menggunakan gadget atau tidak menonton televisi. Jadi pelan-pelan itu dikurangi dosis penggunaan gadget saat makan seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya. Selanjutnya ini kami sedang menunggu pertanyaan dari YouTube. Sebentar. Oke, siap Kak. Baik, ini ada penanya yang melakukan raise hand. Saya tunjuk salah satu. Ini silakan saudari Siti Mariana untuk mengaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Mohon maaf, saya nggak bisa aktifin kameranya. Oh, baik. Silakan. Langsung ke pertanyaan aja ya, Kak? Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan sayanya itu umur berapa kita boleh mengenalkan antar anak tentang gadget? Terima kasih. Baik, silakan dokter menjawab pertanyaannya. Ya, Pada usia berapakah? ya langsung saja ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi banyak sumber yang saya baca, masing-masing sumber itu dengan pendapatnya masing-masing. Ada sumber yang mengatakan bahwa kita boleh mengenalkan gadget di atas 2 tahun, ada sumber yang di atas 3 tahun, atau bahkan yang dalam usia 18 bulan itu sudah diperkenalkan menggunakan gadget. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa tadi tiap umur itu dengan dosis penggunaan masing-masing. Jadi jika anak itu 18 bulan, itu bukan gadget berupa handphone atau tablet, tetapi hanya mainan elektronik yang dapat berbunyi atau bersuara atau menyala jika ditekan. Tetapi jika di atas 2 tahun itu sudah boleh menggunakan ya. Jadi bentar. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide, bahwa penggunaan gadget itu bisa dimulai saat usia di atas 2 tahun. Nah ini ya, di atas 2 tahun dengan di atas 2 tahun itu mulai dengan aplikasi-aplikasi yang sederhana atau mengenalkan e-book pada anak. Jadi kita itu tidak langsung memberikan gadget secara full kepada anak di atas usia 2 tahun, tetapi dipantau penggunaannya misalkan e-book atau aplikasi-aplikasi untuk mencari benda-benda tersembunyi, aplikasi berhitung, aplikasi membaca, seperti itu. Jadi meskipun dicantumkan di atas 2 tahun boleh menggunakan gadget, tetapi tetap dalam dosis yang tepat ini ya. Kalau dari sumber ini di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun itu tiap sesinya 20 menit dan maksimal 1 jam per hari. Kemudian jika 7-9 tahun itu tiap sesi 30 menit dan maksimal 2 jam per hari. Kemudian untuk usia di atas 10 tahun itu boleh ditingkatkan bertahap, tetapi kurang lebihnya tiap sesinya hanya selama 30 menit. Kemudian jenis penggunaannya juga tadi disesuaikan berdasarkan usia. Jika usia 18 sampai 24 bulan, mungkin kita bisa memulai dengan menonton televisi saja. Kemudian di atas 2 tahun baru kita mengenalkan handphone atau tablet kepada anak. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Semoga penanya bisa menyimak jawabannya. Selanjutnya, ini masih ada beberapa penanya, dokter. Silakan, saudari Iin Cahyo bisa mengaktifkan mikrofon atau kameranya juga. Saya tanya bagaimana cara untuk mencegah atau mengurangi penggunaan gadget pada anak yang sudah agar tua bisa mengurangi dengan cara orang tuanya sendiri, itu bagaimana? Terima kasih. Bisa diterima dokter pertanyaannya? Mohon maaf, Bu, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Tadi sampai di saya kurang jelas pertanyaannya. Tolong diulang lagi, Bu, pertanyaannya. Saya mau tanya bagaimana cara untuk mencegah atau mengurangi penggunaan gadget pada anak yang sudah gadget, selain tadi kan sudah dijelaskan di slide-nya dengan cara salah satunya itu ke psikiater. Jadi selain cara itu mungkin orang tua bisa melakukan sendiri di rumah. Ya, ya mungkin pertanyaan seperti ini ya Bu ya.
bisa diralat ya jika salah pertanyaannya Ibu. Yang saya tangkap bahwa bagaimana cara mengatasi ketergantungan anak yang ketergantungan gadget diatasi sendiri di rumah tanpa membawa ke psikiater. Betul seperti itu, Bu? Oh iya, baik Bu, terima kasih ya. Jadi yang pertama, jika anak itu sudah ketergantungan dengan gadget, belum sampai ke tahap depresi ya, ketergantungan itu hanya dosisnya berlebih, dosisnya mungkin sekitar 4 jam atau 5 jam, kemudian sekitar 8 jam per hari, seperti itu. Nah, itu kita bisa di awal, misalkan kita tidak memberikan, misal anaknya itu bermain online, kita bisa tidak memberikan paketan kepada anak. Jadi yang pertama, tanamkan pada anak bahwa hal tersebut itu tidak baik, bermain gadget itu tidak baik. Nah, sebaiknya orang tua itu mengajak anaknya itu bermain secara interaktif, misalkan bermain keluar. Jadi beri pengertian kepada anak bahwa bermain gadget itu jangan terlalu sering. Nah, masalahnya di sini biasanya anak itu main dengan teman, kadang ada yang seperti itu ya. Nah, jika anak bermain gadget dengan teman, itu akan lebih mudah lagi. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua itu mendorong mereka bermain tanpa gadget. Seperti itu. Nah, tetapi jika anak itu bermain sendiri, kita bisa memberikan pengertian pelan-pelan bahwa, Kak, Dek, udahan yuk mainnya, kita main apa gitu. Misalkan kita main di luar, atau kita main disesuaikan dengan umur ya. Misalkan kalau di atas 2 tahun mungkin kita bisa bernyanyi atau menggambar atau menulis dan bermain boneka secara langsung seperti itu. Mungkin di awal-awal anak menangis, anak merengek, iya nggak apa-apa. Jadi di awal-awal mungkin anak merengek atau tantrum, tetapi tugas kita lah untuk menenangkan dia. Jadi tugas kita untuk menenangkan dan juga jangan langsung stop sama sekali, kamu nggak boleh bermain gadget, itu tidak. Sebaiknya itu bertahap ya. Jadi misalkan hari ini sudah 8 jam, besok 6 jam, besoknya lagi 4 jam, seperti itu. Dan juga kita mulai pelan-pelan menerapkan aturan-aturan bermain gadget yang tadi sudah saya share, misalkan tidak menggunakan saat makan, kemudian tidak menggunakan saat mengerjakan PR, lalu tidak digunakan sebelum tidur. Jadi tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang nyaman tanpa gadget. Jadi tanpa gadget tanpa gadget juga mereka masih bisa nyaman gitu. Mereka masih bisa tidur tanpa gadget, mereka masih bisa senang tanpa gadget karena mereka masih bermain dengan orang tuanya. Jadi kita yang harus selalu ada untuk anaknya. Seperti itu. Jangan biarkan anak larut sendiri dalam gadget. Memang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu enak, dimudahkan jika anak itu sudah bermain gadget. Katakanlah anak sudah anteng di pojok atau di kamar main gadget sendiri, kita sebagai orang tua bisa bekerja, bisa membereskan rumah, bisa ngapa-ngapain tanpa terganggu. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa hal itu tidak baik untuk perkembangan anaknya. Nanti anaknya bisa memperoleh dampak-dampak negatif dari gadget. Jadi sebaiknya kita berikan pengertian kepada anak secara perlahan, kemudian kurangi dosis ketergantungan gadget hingga sesuai dengan aturan berdasarkan umur yang sudah saya tetapkan. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, pertanyaan terakhir kita ambil dari Kais Hand lagi. Ini silakan Novel bawa Menewi untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Halo, kepada penanya. Baik, kelihatannya Kakak Noven lagi tidak. Kita ganti saja ke Kakak Winda. Silakan Kakak Winda.
Iya, dokter. Saya ingin bertanya, kalau misalkan tadi saya tertarik dengan pengalaman dokter yang bertemu anak kecil yang berusia berapa tuh aku lupa, di rumah sakit jiwa ya, yang untuk dia tuh terlalu fokus gitu ke gadgetnya, saking tidak peduli dengan lingkungan gitu. Itu bisa jadi karena faktor orang tuanya yang memperbolehkan anaknya tersebut bermain gadget ya dok ya. Dan ini aku tertarik tantangan orang tua yang berkarir gitu loh dok. Perlu kerjasama sama nenek atau pengasuh seperti itu. Gimana sih tantangan seorang ibu yang berkarir untuk terus mengontrol penggunaan gadget untuk anak seperti itu, dok? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab, moderator. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi memang tadi pengalaman saya itu memang bagi saya pun pengalaman yang cukup unik ya. Jadi bertemu pasien di rumah sakit jiwa, dia datang untuk kontrol. Padahal saat itu dia sedang tidak memegang gadget, tetapi benar-benar manusia diperlihatkan itu benar-benar kondisinya mematung seperti ini. Jadi dia terus menunduk, tidak ada kontak mata, tidak ada ekspresi wajah, tidak ada kata yang terucap. Meskipun sudah berkali-kali diajak berbicara. Itu setelah ditanya kepada orang tuanya, kenapa jadi kayak gini? Jadi kemarin, terus orang tuanya itu menjawab, jadi kemarin gini dok, kan disuruh dokter itu 6-9 bulan nggak lepas gadget ya dok. Tetapi dia kemarin nangis sampai guling-guling, akhirnya saya berikan gadget. Nah, habis gadgetnya itu diminta, dia balik lagi kayak gini. Nah, jadi bisa dilihat ya, bahwa efek gadget terhadap anak itu sampai sebegitunya. Yang mana kalau sudah dalam tahap depresi, sebaiknya itu sudah membutuhkan intervensi obat-obatan untuk mengontrol hormon dan neurotransmitter yang ada di dalam tubuh agar kembali seimbang. Nah, mengapa bisa seperti itu? Tentu banyak faktor. Bisa dari si anaknya sendiri, bisa dari lingkungan, dan bisa dari orang tua. Tetapi di sini maksud saya adalah yang bisa mengontrol lingkungan siapa kalau bukan orang tua si anak itu sendiri? Siapa yang paling kenal dengan anak jika bukan orang tua? Nah, jadi memang sebagai orang tua kita harus strict menerapkan aturan-aturan itu kepada anak. Harus memantau lingkungan sekitarnya seperti apa. Jangan sampai seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya anak dibiarkan bermain di luar bersama temannya, dia membawa gadget. Nah, kita kan tidak tahu ya, dia bermain di luar itu bermain gadgetnya membuka apa, lalu dia membuka aplikasi apa, sedangkan orang tuanya itu di rumah tanpa kontrol. Jadi yang pertama, orang tua harus tetap mengontrol anaknya. Orang tua adalah sebagai garda terdepan atau istilahnya ring satu untuk menerapkan penggunaan gadget pada anak. Kemudian tantangan bagi ibu bekerja. Ya, kebetulan saya juga ibu bekerja. Saya memiliki anak di rumah. Biasanya anak diasuh oleh neneknya. Nah, tentu ini merupakan tantangan tersendiri bagi ibu bekerja ya. Apalagi ibu bekerja yang durasinya cukup lama. Misalkan seperti saya itu biasanya 8-10 jam setiap kali bekerja. Nah, tentu kita harus menerapkan dari awal. Bersama babysitter atau bersama nenek atau bersama pengasuh yang lain bahwa kalau bisa selama bekerja itu jangan menggunakan gadget malah. Jadi kita bisa memantau, atau seandainya pun menggunakan gadget, boleh digunakan asal durasinya sekian, asal membuka aplikasi yang ini, asal tidak lebih dari berapa jam sehari. Jadi beri pemahaman kepada pengasuh atau kepada nenek tentang penggunaan gadget yang kita harapkan. Kemudian jika memang terpaksa suatu ketika pengasuh atau nenek itu memberitahu ke kita, Bu maaf tadi adik nangis lama, jadi kita main gadgetnya lebih lama karena biar dia diam, gitu kan kadang pengasuh ada yang seperti itu. Nah berarti pada hari itu setelah kita pulang
kita sudah mengakumulasikan. Jadi misalkan begini, saat kita bekerja, dia dapat jatah hanya 20 menit. Tapi karena dia nangis, jadi dia main gadgetnya dilanjut sampai ke 40 menit. Nah, tetapi saat kita pulang itu hanya tinggal 20 menit saja. Seperti itu. Jadi kita juga beri pengertian gadgetnya lebih lama ya, nonton apa ya. Berarti sekarang main gadgetnya jangan lama-lama ya, sebentar aja. Ini main aja sama ibu gitu. Jadi pinter-pinternya kita memberikan pengertian kepada pengasuh atau kepada nenek tentang aturan bermain gadget. Kemudian bagaimana kita menyikapi misalkan ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pengasuh atau nenek dan disesuaikan dengan keadaan saat kita pulang bekerja. Mungkin sudah bisa dipahami atau masih ada yang belum jelas? Sudah cukup, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir dok dari Abdul Salam yang menanyakan tentang begini. Jadi bagaimana dampak dari anak jika kita sebagai orang tua melarang keras untuk bermain gadget? Apakah itu berdampak baik atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Tentu jika kita mengasuh anak, apapun itu, jika kita mengasuh anak dengan kekerasan, hasilnya tidak akan baik kepada anak. Tentu itu akan membawa efek bagi pembentukan karakter anak. Jadi sebisa mungkin keras dan tegas itu berbeda. Jadi kita tegas dalam penggunaan HP, tetapi dalam penyampaiannya kita tetap lembut, kita tetap beri pengertian kepada anak dan jangan menggunakan cara-cara yang mengandung kekerasan, seperti kita nggak boleh membentak atau kita menggunakan nada tinggi kepada anak atau kita sampai berkaca pinggang kepada anak, itu sebaiknya tidak digunakan. Jadi memang baiknya kita tegas dalam penggunaan HP, tetapi penyampaian kepada anaknya bisa dilakukan dengan cara yang dan lembut seperti itu. Jadi pandai-pandainya mengkomunikasikan gitu nggih dokter? Ya betul. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan anak? Seperti itu. Baik, karena kita sudah sampai pada penghujung acara, karena waktu diskusi juga sudah habis, dokter. Terima kasih banyak atas informasi yang telah dibagikan. Ini sungguh informatif dan banyak membukakan informasi yang belum saya dan halayak ketahui. Selanjutnya kita mau mengadakan foto bersama dulu nggih dokter nggih. Boleh. Kepada semua Bapak Ibu dan teman-teman mohon mengaktifkan kameranya. Kamera ya. Kamera. Halo, Anis. Ya. Saya ya yang ini ya yang screen. Bentar ya, jangan dimatiin dulu karena ada 6 slide di dalam ini, jadi harus satu-satu gitu. Pertama slide 1, diaktifin semua ya. Bentar. Selain ini juga mau aku foto. Bentar. Yang kedua. Iya, kan sih. Iya. Ya sudah, guys ya. Iya, kok.
Sudah ya fotonya ya? Udah. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Sama. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi. Itu Bu, kami tadi ini apa namanya isi absennya orang 2, tapi satunya tidak bisa lagi. Dulu. Gabungan soalnya. Baik, nanti dikomunikasikan melalui grup ya, Bu. Iya. Baik. 2 orang tapi 1 tadi tuh. Tidak bisa lagi satunya karena HP-nya 1, orang 2. Oi. Jadi nanti batas pengisian presensi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya. Nanti ku kabari. Baik. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara, yakni saya ucapkan banyak terima kasih kepada dokter telah menyampaikan materi dan informasinya, dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berkenan mengikuti diskusi hingga akhir dan turut aktif dalam diskusinya. Saya memetik banyak sekali informasi dan ilmu dari dokter, yakni salah satunya penggunaan gadget ini merupakan memiliki dampak positif. Namun, apabila digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya depresi. Selalu dampingi anak saat menggunakan gadget, serta tetap melakukan interaksi pada anak dan mengedukasi selama mereka menggunakan gadget. Saya, Anissa Hamida, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi.